Sebelumnya, di Jujutsu Kaisen Season 1, semenjak menelan jari Sukuna, kehidupan Yuji benar-benar berubah drastis. Dia diburu oleh para petinggi Jujutsu karena sudah melakukan pelanggaran berat. Namun si tampan Satoru Gojo memiliki ide yang lain. Dia malah mengajak Yuji bergabung untuk dilatih menjadi ahli Jujutsu. Akhirnya, Yuji pun resmi diterima sebagai murid. Dia ditempatkan di Tokyo bersama Megumi dan Nobara. Misi demi misi berhasil mereka selesaikan yang membuat mereka dipromosikan menjadi ahli Jujutsu tingkat 1. Di awal episode Jujutsu Season 2, kita dibawa kembali ke masa lalu, tepatnya pada era sebelum Jujutsu Zero dan Season 1. Di masa ini, Gojo dan Geto masih menjadi murid di akademi. Mereka masih kelas 2 dan sudah diakui sebagai yang terkuat. Suatu hari, Gojo dan Geto ditugaskan untuk mengemban misi yang sangat penting. Mereka diminta mengawal seseorang yang akan menjadi wadah untuk Master Tengen. Master Tengen adalah seorang petinggi Jujutsu yang sangat misterius. Dialah seseorang di balik layar yang selama ini melindungi seluruh akademi Jujutsu. Bisa dibilang dialah pondasi utama di dunia Jujutsu. Dia jarang menampakkan diri dan hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan untuk melihat sosoknya. Tengen menguasai teknik Jujutsu yang mampu membuatnya abadi. Namun teknik tersebut tidak menghentikan penuaan. Pada usia tertentu, teknik itu merubah tubuh penggunanya menjadi semacam entitas yang melebihi manusia biasa. Jika sudah mencapai titik ini, Tengen akan kehilangan akal sehat dan kesadarannya. Jika itu terjadi, maka bisa-bisa Tengen menjadi musuh umat manusia. Oleh sebab itulah, setiap 500 tahun sekali, Tengen perlu berganti tubuh untuk menjaga akal sehatnya. Dan si orang yang akan menjadi wadah tersebut adalah seorang gadis muda yang bernama Riko Amanai. Untuk menjalankan misi ini, Gojo dan Geto harus menghadapi dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok gangster bernama Q, sedangkan yang kedua adalah kelompok Sekte Bintang. Kelompok Q adalah sekumpulan orang yang ingin menghancurkan organisasi Jujutsu. Mereka ingin Tengen kehilangan akal sehatnya, sehingga nantinya organisasi Jujutsu akan berantakan. Sementara Sekte Bintang adalah sekumpulan orang yang memuja Tengen sebagai dewa mereka. Mereka ingin Tengen lepas dari tubuh manusianya dan berubah menjadi sosok dewa yang ideal. Pada intinya, kedua kelompok tersebut sama-sama ingin membunuh Riko Amanai meski dengan maksud yang berbeda. Jadi, tugas Gojo dan Geto adalah mengawal Riko sampai dia tiba di tempat Tengen. Berangkatlah mereka menuju ke hotel tempat Riko berada. Gojo berjaga di luar, sedangkan Geto masuk ke dalam hotel. Namun tidak disangka-sangka, kelompok Q sudah berada di sana dan sudah memasang jebakan. Mereka memasang bom yang akan meledak ketika pintu dibuka. Duar! Hotel itu pun meledak seperti halnya gedung WTC. Namun tidak seperti korban 9/11, Geto tidak terluka sama sekali meski sudah terkena ledakan tersebut. Setelah itu Geto pun melompat dan bermaksud menangkap Riko yang sedang terjatuh. Dia dilempar oleh kelompok Q bersamaan dengan meledaknya bom barusan. Setelah berhasil mengamankan Riko, Gojo dan Geto segera menghajar dua anggota Q. Dengan mudahnya mereka mengalahkan musuh tanpa meneteskan keringat sama sekali. Dengan begini, rencana kelompok Q berhasil digagalkan. Sementara itu, di sebuah arena balap kapal, Sekte Bintang mengutus perwakilannya untuk menemui seorang pembunuh bayaran. Anggota Sekte Bintang sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Akan tetapi, mereka memiliki banyak uang untuk menyewa pembunuh bayaran. Seorang pembunuh bayaran bernama Toji Fushiguro disewa untuk membunuh Riko Amanai. Dia adalah ayah Megumi Fushiguro yang saat ini masih kecil. Riko kini sudah aman di bawah perlindungan Gojo dan Geto. Awalnya, mereka berniat langsung kembali ke akademi.
Namun Rico tidak mau karena dia ingin menghabiskan sisa waktu bebasnya. Master Tengen sendiri juga memerintahkan untuk menuruti segala permintaan Rico. Jadi pekerjaan Gojo dan Geto bertambah karena mereka harus mengawal Rico kemanapun dia pergi. Rico ingin pergi ke sekolah meski dia tahu bahwa dia sedang diincar. Hal ini pun mengundang beberapa pengguna Jujutsu ke area sekolah. Mereka semua datang atas permintaan dari Sekte Bintang. Pertarungan pun terjadi di area sekolah. Geto menghadapi seorang kakek-kakek yang mampu mengendalikan kutukan. Teknik mereka berdua hampir sama. Mereka sama-sama mengandalkan kutukan dan bertarung dari jarak jauh. Hal ini pun membuat si kakek berpikir bahwa Geto lemah dalam pertarungan jarak dekat. Dia pun mendekati Geto, namun malah dihajar habis-habisan. Ternyata Geto sangatlah kuat dalam pertarungan jarak dekat. Kecepatan dan teknik serangannya bahkan setara dengan Iko Uwais. Si kakek pun terkapar dan gagal menjalankan misinya. Sementara Gojo saat ini sedang berusaha melindungi Rico. Dia nekat menerobos ke ruangan tempat Rico berada. Ketika berada di dalam, Gojo benar-benar menjadi pusat perhatian. Teman-teman Rico cukup histeris ketika melihat ketampanan Gojo. Gojo sendiri juga malah tebar pesona di hadapan ciwi-ciwi kawaii. Dan bahkan guru mereka juga tertarik dan dengan sukarela memberikan nomor HP-nya. Usai cukup tebar pesona, Gojo pun segera membawa Rico keluar. Namun tak lama setelah itu, mereka dihadang oleh pengguna Jujutsu yang menggunakan penutup wajah. Si Topeng memiliki teknik Kage Bunshin dan bisa dengan bebas bertukar tubuh dengan tiruannya. Namun, semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Gojo. Kekuatan Gojo sangatlah unik dan tidak terbatas. Dia mampu memanipulasi gravitasi, ruang, dan waktu. Si Topeng benar-benar ketakutan ketika melihat teknik merah milik Gojo. Beruntung, Gojo bukanlah seorang psikopat yang tega membunuh siapapun. Dia membatalkan teknik merahnya, lalu menghajar si Topeng dengan pukulan biasa. Lagi-lagi usaha membunuh Rico berhasil digagalkan oleh Gojo dan Geto. Pada hari kedua pengawalan, mereka menyempatkan diri untuk bersantai. Mereka mengunjungi pantai, taman bunga, akuarium, dan tempat-tempat wisata lainnya. Semua ini dilakukan untuk memberikan Rico pengalaman yang terbaik sebelum bergabung dengan Master Tengen. Pada hari ketiga, mereka semua pun akhirnya kembali ke Akademi Jujutsu. Lalu, di saat mereka pikir misi sudah selesai, tiba-tiba Gojo ditusuk oleh Toji Fushiguro. Kedatangan Toji sama sekali tidak disadari bahkan oleh Gojo sekalipun. Terlebih lagi, Toji juga berhasil menembus pelindung yang mengelilingi seluruh akademi. Artinya, dia bukanlah orang sembarangan. Gojo pun meminta Geto untuk membawa Rico pergi dari tempat ini. Sementara dia sendiri akan berusaha menghadapi Toji. Secara mengejutkan, Toji mampu bergerak sangat cepat yang bahkan bisa mengelabuhi Gojo. Dia sampai harus menggunakan teknik birunya untuk menghancurkan beberapa bangunan di daerah sekitar. Dengan begitu, tidak akan ada lagi tempat sembunyi untuk Toji. Namun Toji masih memiliki teknik lain. Dia melepaskan ratusan kutukan untuk menghalangi pandangan Gojo. Gojo sempat berpikir bahwa Toji berniat mengejar Rico. Lalu ketika dia lengah, tiba-tiba Toji muncul di belakangnya lalu menebasnya berulang kali dengan senjata khusus. Senjata tersebut mampu mematahkan teknik pelindung milik Gojo. Akibatnya, Gojo pun terkapar dengan kondisi tubuh yang tersayat-sayat. Sementara itu, Geto dan Rico akhirnya tiba di tempat Tengen. Lalu secara tiba-tiba Geto mengatakan bahwa Rico tidak perlu mengorbankan dirinya untuk Master Tengen. Geto juga sudah siap menerima konsekuensi dari keputusan ini. Dia pun mengulurkan tangannya dan mengajak Rico untuk kembali. Namun suasana yang mengharukan ini tiba-tiba dirusak oleh Toji. Dia menembak Rico tepat di kepala hingga membuatnya tewas seketika.
Tentu Geto sangat murka melihat semua ini. Dia pun mengeluarkan beberapa kutukan dan langsung menyerang Toji. Dimulailah pertarungan antara Geto melawan Toji. Sebagai pengendali kutukan, Geto mencoba mengeluarkan beberapa kutukan terkuatnya. Namun, hampir semua kutukannya berhasil ditebas oleh Toji. Dari mulai kutukan naga putih sampai dengan roh pendendam, semuanya berhasil dikalahkan. Geto benar-benar kewalahan dalam menghadapi Toji. Dia terkena tebasan sebanyak beberapa kali, hingga akhirnya dia terkapar tidak sadarkan diri. Dengan kalahnya Gojo dan Geto, serta tewasnya Riko, maka ini adalah kemenangan besar untuk Toji. Setelah sukses menjalankan misinya, Toji kemudian menemui perwakilan Sekte Bintang untuk menyerahkan jasad Riko. Mereka sangat puas dengan hasil kerja Toji, sampai-sampai memberikan bonus tambahan. Selesai urusan bisnis, Toji pun berjalan keluar dari gedung. Lalu betapa terkejutnya dia ketika melihat Gojo yang ternyata masih hidup. Ketika dia dalam keadaan sekarat, saat itu dia terdiam karena fokus menggunakan teknik pembalik kutukan. Secara teori, teknik pembalik adalah menggandakan dua energi negatif hingga terciptalah energi positif. Dengan energi tersebut, tubuh Gojo yang tadinya terluka parah bisa kembali seperti semula. Singkatnya, Gojo yang sekarang mampu menggunakan teknik penyembuhan. Kemudian terjadilah pertarungan kedua antara Gojo melawan Toji. Namun pertarungan kali ini berat sebelah karena terbangkitnya kekuatan Gojo. Dia menggabungkan teknik merah dan teknik biru hingga terciptalah teknik ungu. Dengan satu serangan tersebut, tubuh Toji pun lenyap sebelah. Lalu di saat-saat terakhirnya, Toji sempat meminta tolong Gojo untuk menjaga Megumi. Usai mengatakan kata-kata terakhir, dia pun meninggal dalam posisi berdiri. Setelah itu, Gojo segera menerobos ke markas Sekte Bintang untuk mengambil kembali jasad Riko. Dia berjalan di tengah-tengah kerumunan anggota sekte sambil ditepuk tangani. Mereka semua merayakan kematian Riko tanpa mempedulikan perasaan Gojo sama sekali. Gojo sempat berpikir untuk membunuh mereka semua. Namun Geto melarangnya karena semua itu tidak diperlukan. Kematian Riko juga tidak berpengaruh banyak untuk Master Tengen. Dengan cepat dia bisa menemukan orang lain untuk digunakan sebagai wadahnya. 1 tahun telah berlalu semenjak insiden kematian Riko. Gojo dan Geto kembali menjalani aktivitas seperti biasa di Akademi Jujutsu. Gojo yang memiliki mental yang sehat mampu kembali ceria meski sudah gagal menyelamatkan Riko. Namun sayangnya Geto berbeda. Pemikiran-pemikiran yang aneh mulai memenuhi kepalanya. Selama ini dia memiliki prinsip bahwa para ahli jujutsu ada untuk melindungi orang-orang biasa. Namun setelah melihat anggota Sekte Bintang, Geto benar-benar merasa dikhianati. Orang-orang biasa yang selama ini dia coba lindungi malah berbalik menusuknya. Dari sinilah dia mulai membenci orang-orang biasa yang tidak bisa menggunakan jujutsu. Keesokan harinya, Yuki Tsukumo, seorang ahli jujutsu tingkat khusus, mengajak Geto berbicara berdua saja. Kebetulan, Yuki juga memiliki pemikiran yang berbeda dari ahli jujutsu lainnya. Menurutnya, memburu para roh terkutuk sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Selama manusia mengeluarkan energi negatif, maka roh terkutuk akan terus ada. Jadi dia lebih suka langsung ke akar masalah, yaitu menciptakan dunia di mana roh terkutuk tidak pernah terlahir. Terdapat 2 cara untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama, menghapus semua energi kutukan manusia. Kedua, melatih semua orang agar bisa mengendalikan energi kutukan mereka. Jika semua orang bisa menguasai jujutsu, maka roh terkutuk tidak akan pernah terlahir. Setelah mendengar kedua metode tersebut, Geto tiba-tiba terpikirkan sebuah metode baru. Daripada capek-capek melatih semua orang, bagaimana jika membantai mereka saja? Toh hasilnya juga sama saja. Jika orang-orang biasa mati, maka roh terkutuk tidak akan pernah terlahir.
Anehnya, Yuki sama sekali tidak terkejut ketika mendengar ucapan Geto. Dia tidak mendukung dan tidak menolak gagasan tersebut. Jika memang itu yang diinginkan Geto, maka ya sudahlah. Keputusan final 100% ada di tangan Geto. Keesokan harinya, Geto mendapat kabar bahwa salah satu adik kelasnya meninggal dalam menjalankan misi. Hal ini pun semakin memupuk kebenciannya terhadap orang-orang biasa. Dia muak melihat rekan-rekannya mati demi melindungi orang-orang yang tidak tahu diri. Kemudian ketika dia menjalankan misi di suatu desa, dia menemui dua bocah yang dikurung karena dianggap membawa malapetaka. Padahal yang sudah menyebabkan malapetaka adalah roh terkutuk yang berada di luar kendali mereka. Lagi-lagi orang tak tahu diri malah menyalahkan para ahli jujutsu. Kejadian ini pun membuat kebencian Geto semakin memuncak. Dia membunuh seluruh warga desa lalu menyelamatkan dua bocah yang dikurung. Peristiwa ini tentu dengan cepat menyebar di kalangan petinggi jujutsu. Diterbitkanlah sebuah surat resmi yang berisi perintah untuk membunuh Geto. Gojo sebagai sahabat terdekatnya benar-benar terkejut ketika menerima perintah ini. Dia pun segera menemui Geto untuk meminta penjelasan. Berdebatlah mereka tentang idealisme masing-masing. Gojo berusaha meyakinkan Geto bahwa tindakannya tidak masuk akal. Melakukan genosida tetap tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Namun Geto tidak goyah sama sekali. Bahkan dia juga sudah siap jika Gojo membunuhnya sekarang juga. Lalu ketika Gojo bersiap menyerang, tiba-tiba dia menjadi ragu. Biar bagaimanapun juga, Geto adalah sahabat terdekatnya. Dia benar-benar tidak bisa membunuh Geto meskipun ini adalah perintah resmi. Setelah itu, yang dilakukan Geto selanjutnya adalah mengambil alih Sekte Bintang. Dia mulai memakai pakaian seperti biksu, lalu memimpin para anggota Sekte Bintang. Nama Sekte Bintang juga akan diganti dengan paksa, dan siapapun yang menolak akan dibunuh seketika. Mulai dari sinilah dia memiliki banyak pengikut dan mulai membuka bisnis pengusiran kutukan untuk mengumpulkan uang. Sementara itu, Gojo mulai menemui Megumi sesuai janjinya terhadap Toji. Gojo pun membimbing Megumi hingga dia tumbuh dan bertemu dengan Yuji dan Nobara. Masa lalu Gojo dan Geto selesai di episode 5. Cerita bersambung di episode 6 yang akan kembali ke masa Yuji, Megumi, dan Nobara.